Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset kami yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu pangsa pasar e-commerce di Indonesia pada tahun 2025. Namun sebelum kami mulai pada presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Deviana Rosa dengan NIM 744 2041 dan rekan saya. Saya Najib Rahmi dengan NIM 744 2538. Saya Kirana Dirahayu dengan NIM 744 2539. Baik, selanjutnya untuk slide pertama akan dijelaskan mengenai data pangsa pasar e-commerce oleh Najwa Nurah. Baik, terima kasih kepada Deviana Rosa yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan mengenai data pangsa pasar e-commerce di Indonesia pada tahun 2025. Dapat dilihat pada PPT yang sudah kami buat, yang dimana pada poin yang pertama itu ada Shopee. Shopee ini mendominasi dengan 56% pangsa pasar setara dengan 539 triliun lebih. Bayangkan, lebih dari transaksi e-commerce nasional ada di satu platform, yaitu Shopee. Nah, di urutan yang kedua ini ada gabungan dari Tokopedia dan TikTok Shop, yang dimana gabungan ini menguasai 38% atau sekitar 380 triliun. Hasil ini dari merger keduanya yang ternyata langsung membentuk kekuatan yang cukup besar. Selanjutnya, pada tabel yang berikutnya ada Lazada yang hanya memiliki 6%, sedangkan Blibli memiliki 3%. Keduanya ini sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Nah, kalau kita jumlahkan dari Shopee dan Tokopedia juga sudah mendapatkan 94% pangsa pasar, dan sisanya itu diperoleh oleh Lazada dan juga Blibli. Baik, selanjutnya di sini ada diagram yang sudah kami buat berdasarkan tabel dari yang Najwa Nurah menjelaskan. Seperti yang kalian lihat sendiri di sini itu angkanya yang paling tinggi itu ada di Shopee. Yang dimana hampir menyentuh 60%. Selanjutnya untuk Tokopedia dan TikTok Shop itu lumayan, sedangkan Lazada dan Blibli sangat-sangat rendah. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa ini sudah bukan lagi persaingan 4 platform, melainkan ini hanya menjadi duel dua kubu besar yang dimana seperti Lazada dan Blibli hanya menjadi penonton. Nah, ini menunjukkan bahwa platform di Indonesia itu menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan kesimpulan oleh Kirana. Baik, selanjutnya dari materi data dan diagram yang sudah dijelaskan oleh Deviana dan Najwa, dapat disimpulkan bahwa e-commerce di negara Indonesia pada tahun 2025 sudah masuk era duopoli, di mana e-commerce itu dikuatkan oleh dua e-commerce, yaitu Shopee dan Tokopedia, lalu TikTok Shop. Nah, bersama menguasai hampir 1.000 triliun dalam GMV nasionalnya. Nah, yang menarik adalah saat ini tuh cara TikTok Shop yang tumbuh bukan lewat iklan biasa saja, melainkan lewat fenomena yang kita sebut shoppertainment, yang dimana itu tuh orang nonton konten hiburan terus tanpa sadar langsung check out. Nah, ini tuh dapat mengubah cara orang Indonesia belanja secara fundamental dari biasanya gitu. Sementara Lazada dan Blibli makin tergerusnya tuh karena tidak adanya inovasi dan diferensiasi dari e-commerce tersebut. Nah, ini tuh dapat beresiko untuk e-commerce tersebut kehilangan relevansi. Pesan utama dari riset kami dalam pembahasan pangsa pasar ini tuh, di e-commerce yang zaman sekarang, adaptasi itu bukan suatu pilihan, tapi ini tuh jadi sebuah keharusan bagi siapapun yang mau bertahan di industri ini. Seperti itu. Untuk penutupan akan dilanjutkan oleh Najwa. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang kelompok kami dapat paparkan. Kami harap dari data dan analisis yang kami berikan dapat memberikan gambaran jelas tentang e-commerce Indonesia pada tahun 2025. Kami terbuka untuk Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.